Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Tuhan menyembuhkan derita manusia. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Ketika malam tiba, dan kita merenung dalam keheningan, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan tentang makna penderitaan dalam hidup ini. Mengapa kita harus mengalami derita? Adakah harapan bagi mereka yang terluka, sakit, atau penuh dengan kesedihan? Sebagai umat Kristen, kita berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber penyembuhan bagi segala derita manusia. Dalam setiap lembaran Alkitab, kita melihat janji-janjinya yang penuh kasih akan kesembuhan bagi umatnya. Bahkan dalam penderitaan terbesar sekalipun, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, siap menyembuhkan dan menguatkan. Penderitaan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ia mengenal setiap rasa sakit, kekecewaan, dan penderitaan yang kita alami. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya, penyakit-penyakit kita telah ditanggungnya, dan penderitaan-penderitaan kita telah dibebankannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya mengerti penderitaan kita, tetapi juga mengalami penderitaan itu sendiri melalui Yesus Kristus. Saat kita memasuki waktu renungan malam ini, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menyembuhkan. Melalui firman-Nya, kita dipanggil untuk memperkuat iman kita bahwa Tuhan adalah penyembuh segala derita manusia. Semoga renungan malam ini membawa penghiburan dan harapan bagi kita semua, bahwa di tangan Tuhan, segala sesuatu akan disembuhkan dan dipulihkan. Saat kita memandang dunia ini, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa manusia seringkali mengalami penderitaan. Baik itu dalam bentuk fisik, emosional, maupun spiritual, derita seringkali menjadi pengalaman yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Namun, dalam kegelapan dan kesedihan ini, kita memiliki sebuah harapan yang pasti. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang menyembuhkan. Alkitab, sebagai sumber inspirasi dan kebijaksanaan, penuh dengan janji-janji Tuhan akan penyembuhan bagi umat-Nya. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah Mazmur 103 ayat 3, yang menyatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta yang peduli dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita secara fisik maupun spiritual. Selain itu, dalam Yesaya 53 ayat 5, kita membaca tentang penderitaan Kristus yang membawa kesembuhan bagi umat-Nya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dicacatkan oleh karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan ke atas-Nya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa melalui penderitaan Kristus, kita dapat menerima kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita. Kisah-kisah dalam Perjanjian Baru juga mencatat bagaimana Yesus, sebagai pelayan dan penyelamat, banyak melakukan mujizat penyembuhan. Dalam Markus 5 ayat 34, Yesus berkata kepada seorang perempuan yang telah lama menderita pendarahan, "Anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan sejahtera dan sembuhlah dari penyakitmu itu." Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat kepada Tuhan adalah kunci bagi kesembuhan kita. Namun, penyembuhan yang Tuhan berikan tidak selalu berarti kesembuhan fisik yang instan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus menulis, "Namun ia berfirman kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Karena itu, dengan senang hati aku akan lebih suka bermegah tentang kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dari ayat ini, kita belajar bahwa dalam penderitaan dan kelemahan kita, Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya yang cukup untuk kita. Kesembuhan yang Tuhan berikan mungkin berupa penghiburan, ketenangan, atau kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Meskipun kita mungkin mengalami penderitaan dalam hidup ini, kita dapat berpegang pada janji-janjinya bahwa Dia akan menyembuhkan kita, entah itu secara fisik, emosional, atau spiritual.
Marilah kita menguatkan iman kita dalam Tuhan yang Maha Kuasa, yang kasih karunia-Nya melimpah bagi kita, dan percaya bahwa dalam setiap penderitaan, Tuhan ada di samping kita, siap untuk menyembuhkan dan menguatkan kita. Malam ini, saya ingin mengajak Mary untuk merenungkan tentang topik yang cukup mendalam, yaitu bagaimana Tuhan menyembuhkan derita manusia. Bagaimana pandanganmu tentang hal ini? Menurutku, pemahaman bahwa Tuhan menyembuhkan derita manusia sangat penting. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada penderitaan baik itu fisik, emosional, maupun spiritual. Namun, keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber penyembuhan dan penghiburan bisa menjadi penguat iman kita. Sepenuhnya setuju. Kita bisa melihat dalam Alkitab bahwa Tuhan seringkali memberikan kasih karunia-Nya dalam bentuk penyembuhan. Salah satu contohnya adalah kisah Yesus yang menyembuhkan orang sakit, buta, dan lumpuh. Bagaimana pendapatmu tentang penyembuhan yang Tuhan berikan? Menurutku, penyembuhan yang Tuhan berikan bisa berupa penyembuhan fisik, tetapi juga bisa berupa penyembuhan emosional dan spiritual. Terkadang, kita lebih membutuhkan penyembuhan dalam hati dan pikiran kita daripada penyembuhan fisik. Betul sekali. Terkadang, penderitaan yang kita alami adalah panggilan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan." Dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Saya setuju, penderitaan bisa menjadi sarana untuk memperkuat iman kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah penderitaan kita, siap untuk menyembuhkan dan menguatkan kita. Benar sekali. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kasih dan penyembuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana denganmu? Apakah ada pengalaman pribadi tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan derita dalam hidupmu? Ya, ada beberapa pengalaman di mana saya merasakan kasih dan penyembuhan Tuhan dalam hidup saya. Salah satunya adalah ketika saya mengalami kesedihan yang mendalam akibat kehilangan orang yang dicintai. Namun, melalui doa dan iman, Tuhan memberikan penghiburan dan penyembuhan yang saya butuhkan. Pengalamanmu sangat menginspirasi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli pada setiap detail dalam hidup kita. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, kita bisa semakin memperkuat iman kita bahwa Tuhan adalah penyembuh segala derita manusia. Iya, betul sekali. Semoga renungan malam ini bisa memberikan penghiburan dan harapan bagi semua yang mendengarkannya, bahwa di tangan Tuhan, segala sesuatu akan disembuhkan dan dipulihkan. Baiklah, kita tutup pembahasan renungan malam kali ini dengan doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas renungan malam ini tentang kasih dan penyembuhan-Mu yang tak terbatas bagi umat-Mu. Engkau adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang terluka dan penuh dengan kesedihan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan kami, siap untuk menyembuhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap orang yang hadir dalam renungan malam ini. Engkau mengenal setiap rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami. Kami berdoa agar Engkau menghibur hati yang terluka, menyembuhkan tubuh yang sakit, dan menguatkan iman yang lemah. Bimbinglah kami untuk selalu percaya pada janji-janji-Mu dalam firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan segala derita manusia. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepadamu, meskipun dalam penderitaan terbesar sekalipun. Terima kasih, ya Tuhan, atas kasih dan penyembuhan-Mu yang melimpah bagi kami. Di tangan-Mu, segala sesuatu akan disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam penutup renungan malam ini, mari kita bersyukur atas kehadiran Tuhan yang senantiasa menyembuhkan derita manusia. Semoga setiap kata dan ayat yang kita renungkan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi setiap penderitaan. Marilah kita tetap percaya bahwa di tangan Tuhan, segala sesuatu akan disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih atas kasih karunia-Nya yang melimpah bagi kita. Selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok malam di renungan berikutnya. Amin. Amin.